Selamat datang di Raisonan. Kenalkan, saya admin channel ini ingin berbagi cerita novel yang lebih menonjolkan pada audio story karena video dari kisah ini belum tayang. Konten ini dibuat untuk para pecinta Battle Through the Heaven atau BTTH dan Martial Universe karya Heavenly Silkworm Potato. The Great Ruler atau Dazuzai merupakan novel kelanjutan dari Donghua BTTH yang dibuat oleh pencipta yang sama yaitu Potato. Novel ini mengisahkan Mu Chen sebagai pemeran utama. Selain itu tokoh seperti Xiao Xiao Putri Xiao Yan, dan Lin Jing Putri Lin Dong, tentunya Xiao Yan dan Lin Dong juga punya peran besar dalam perkembangan kultivasi Mu Chen. Mohon maaf cerita ini dibuat dengan generator, supaya momen cerita tidak terskip karena miminya males update. Ingat ya guys, kelanjutan Battle Through the Heaven adalah The Great Ruler bukan BTTH Ranah Kaisar. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Cerita berawal dari Akademi Spiritual Utara. Matahari yang terik seperti api. Sinar matahari yang membakar turun dari langit, menyebabkan seluruh tanah berada dalam transpirasi. Pohon willow yang sedikit terkulai dan daun-daun yang menghilang membuatnya tampak seperti sedang sakit. Dalam pembukaan di mana sinar matahari memproyeksikan melalui cabang dan dedaunan, beberapa ratus sosok diam-diam duduk bersila. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Pada saat itu, mereka semua memiliki ekspresi serius saat mereka menutup mata. Mereka akan mengeluarkan napas secara berkala, menunjukkan irama ritmis. Ketika mereka bernapas masuk dan keluar, cahaya halus yang sulit dilihat dengan mata telanjang akan muncul di sekitar mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan dan menyebabkan pakaian mereka bergetar. Pemandangan yang cukup spektakuler. Di depan ratusan bayangan, ada platform batu. Di atas platform batu, ada juga sosok yang diam-diam duduk bersila. Tangannya selaras satu sama lain, jarinya tumpang tindih saat dia menutup matanya. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi kultivasi tertentu. Sosok itu juga memiliki penampilan muda. Dia memiliki rambut hitam lembut dan sedikit acak-acakan, namun wajahnya yang tampaknya tidak bersalah sedikit tipis. Ini memberikan perasaan yang sangat nyaman ketika orang lain menatapnya. Pada saat ini, banyak lampu yang bisa dilihat dengan mata telanjang mengelilingi bocah itu. Dan dari lampu-lampu itu, energi misterius tampak mengalir deras ke tubuhnya. Di bawah batu, banyak pemuda tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka melihat lampu-lampu yang mengelilingi bocah itu di peron batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir mereka. Ekspresi iri muncul di wajah mereka dan bisikan mulai menghancurkan keheningan sebelumnya. Saudaramu benar-benar luar biasa. Kita semua masih merasakan aura spiritual di dunia, tetapi dia telah berhasil memasuki tahap gerakan spiritual. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di kelas bumi cabang timur kita. Petik 2. Tentu saja, jangan hanya menyebutkan cabang timur, aku pikir tidak ada banyak orang dengan usia yang sama yang dapat membandingkan dengan brothermu di seluruh Akademi Spiritual Utara. Petik 2. Seorang anak laki-laki dengan pakaian abu-abu yang dekat dengan bagian depan tampaknya cukup akrab dengan bocah laki-laki di peron batu. Dia bisa mendengar bisikan semua orang dan tidak bisa menahan senyum. Dia merendahkan suaranya dan berkata, brothermu adalah orang yang dipilih dan berpartisipasi dalam jalan spiritual. Di seluruh alam spiritual utara, hanya brothermu yang mendapatkan hak untuk berpartisipasi di dalamnya. Kamu harus tahu bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, semuanya monster, kan? Saat itu, seluruh alam spiritual utara ramai karena masalah itu. Orang-orang yang keluar dari sana pada dasarnya akan diterima oleh 5 akademi besar. Petik 2. 5 akademi hebat. Banyak anak muda yang mendengar kata-kata yang sangat menyilaukan bagi mereka dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Keinginan mendidih memenuhi mata mereka. Tempat itu bisa dianggap sebagai impian utama bagi semua pemuda. Tidak hanya seleksi untuk 5 akademi besar, yang keras, yang bisa masuk ke mereka semua adalah jenius. Tidak peduli siapa yang memasukinya, mereka akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Brothermu benar-benar luar biasa, tapi brothermu hanya tampaknya telah berpartisipasi di dalamnya selama setahun. Aku mendengar yang lain mengatakan bahwa brothermu adalah orang pertama yang diusir dari jalan spiritual sebelum waktunya selesai. Seorang anak laki-laki ragu-ragu dan diam-diam mengatakan itu. Namun, ia segera menambahkan, kita semua tahu kemampuan brothermu.
Bahkan para jenius yang datang dari seluruh dunia dan berada di dalam jalan spiritual, brothermu tidak akan kalah dengan mereka. Dia pasti telah diusir karena dia menerima perlakuan tidak adil. Petik 2. Banyak anak laki-laki dan perempuan saling memandang. Masalah ini bukanlah sesuatu yang rahasia di dalam Akademi Spiritual Utara dan bahkan dalam seluruh alam spiritual utara. Sementara mereka merasa menyesal karenanya, mereka juga cukup ingin tahu. Mereka ingin tahu alasan mengapa saudaramu yang brilian dan sedikit arogan yang mereka yakini akan diusir dari jalan spiritual. Bocah laki-laki berpakaian abu-abu itu mencibir dan berkata dengan nada tidak setuju, pasti orang-orang di jalan spiritual itu cemburu pada brudermu dan mereka menggunakan berbagai cara untuk memaksanya keluar. Tapi tidak apa-apa, dengan kemampuan brothermu, dia akan dapat memasuki 5 akademi besar pada akhirnya. Pada saat itu, orang secara alami akan mengerti. Petik 2. Semua pemuda mengerti pesan itu. Meskipun mereka tahu bahwa brudermu yang mereka bicarakan sangat berbakat, tetapi 5 akademi besar tidak mudah untuk masuk. Lagi pula, dia hanya berlatih di jalan spiritual selama 1 tahun. Itu tidak bisa disebut sebagai pelatihan yang sukses. Dibandingkan dengan para jenius yang benar-benar keluar dari jalan spiritual, seharusnya ada sedikit perbedaan. Namun, tepat ketika mereka mendiskusikan hal ini, sepotong kayu yang hancur tiba-tiba terbang turun dari platform batu dan mengenai dahi bocah itu dengan pakaian abu-abu. Suara memarahi segera menyusul, "Suling, apakah kamu benar-benar hanya memperlakukan aku sebagai hiasan? Kamu tidak berpikir aku akan memberitahu guru Mo dan membuat kamu semua tinggal di cabang timur untuk pelatihan tutorial selama liburan berikutnya?" Petik 2. Banyak anak laki-laki dan perempuan buru-buru mendongak. Mereka bisa melihat bahwa bocah lelaki itu, yang sedang berlatih di atas platform batu, telah membuka matanya. Sepasang mata hitam pekat itu seperti langit malam. Tempat di mana aura spiritual berada sepenuhnya adalah di mulut. Itu menunjukkan sedikit senyum. Senyum itu hangat dan cerah dan seperti sentuhan akhir, itu membuat wajah bocah itu tampak lebih tampan. Mereka harus mengakui bahwa bocah itu memiliki selera yang cukup. Hehe, saudaramu, jangan. Kami akhirnya beristirahat, aku masih ingin kembali untuk bersenang-senang. Jika ayah aku tahu bahwa aku melakukan sesuatu yang memalukan ini, dia pasti akan memukuli aku sampai mati. Anak laki-laki dengan pakaian abu-abu memegang dahinya dan tersenyum. Anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya semua mengeluarkan suara tawa, menyebabkan suasana menjadi cukup hidup. Kamu juga tahu bahwa ayahmu sangat jahat. Jika kamu tidak dapat maju ke tahap gerakan spiritual dalam 3 bulan, kamu hanya menunggu untuk dipukul. Anak laki-laki bernama Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Bagaimana semudah itu untuk maju ke tahap gerakan spiritual? Aku bukan monster sepertimu, brothermu, yang dengan santai bisa berpartisipasi dalam jalan spiritual. Suling cemberut mulutnya dan segera menutup mulutnya. Meskipun masalah ini bukan rahasia di seluruh alam spiritual utara dan Mu Chen tidak melarangnya, masalah diusir bukanlah tindakan yang mulia. Anak laki-laki bernama Mu Chen tersenyum. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap cabang-cabang yang dipenuhi bintik-bintik cahaya dan matanya dengan jelas menunjukkan penampilan yang kompleks dan bernostalgia. Jalan spiritual, ya, aku bertanya-tanya bagaimana orang-orang itu melakukannya. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan pelatihan mereka. Jika itu masalahnya, mereka akan segera dapat memasuki 5 akademi besar. Dia juga, Mu Chen menggigit bibirnya. Seorang gadis berpakaian hitam dengan wajah dingin dan cantik serta sosok langsing, yang akan membawa pedang panjang hitam gelap di punggungnya kapan saja, melintas di benaknya. Saat gambar gadis cantik itu bergerak, rambut peraknya yang bersinar seperti Bima Sakti menari bersama angin. Gadis misterius dan dingin ini, yang akan membuat orang lain merasa seperti dia gila setelah dia mulai berlatih, yang mengejarnya selama lebih dari setengah tahun di jalan spiritual untuk membunuhnya. Alasan dibalik itu adalah bahwa dia menyelamatkannya sekali. Ini juga alasan mengapa Mu Chen menggigit bibirnya. Namun, ketika dia akhirnya dipaksa untuk pergi, dia adalah orang pertama yang memegang pedangnya dan memblokir orang di depannya tanpa ragu-ragu. Berpikir tentang wajah yang tidak pernah memiliki sedikit ekspresi dan memiliki potensi untuk menyebabkan bencana, menampilkan niat membunuh sedikit, dingin, Mu Chen tidak bisa menahan diri dan jatuh ke trance. Betapa bernostalgia. Oh, bukankah itu sedikit brothermu?
yang merupakan satu-satunya di alam spiritual utara untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual. Kamu membawa orang lain untuk berlatih lagi. Tidak heran Guru Mo akan menganggapmu tinggi. Petik 2. Tepat ketika Mu Chen tenggelam dalam perasaan yang kompleks ini, suara yang agak pelit terdengar. Wajahnya yang tenang mendongak dan dia bisa melihat selusin sosok berjalan perlahan. Pemimpin itu adalah anak laki-laki dengan wajah sombong. Pada saat ini, dia mengunyah rumput dan tersenyum saat melihat Mu Chen. Liu Che, apa yang orang-orang cabang barat rencanakan untuk lakukan di sini di cabang timur? Apakah kamu mencari pemukulan? Bocah itu, yang disebut Mu Chen sebagai suling, berdiri dan mencibir ketika melihat sekelompok orang. Ratusan siswa cabang timur di ruang terbuka juga berdiri. Mereka menunjukkan tatapan tidak ramah terhadap orang-orang yang mendekat. Dengan angka, mereka memiliki momentum yang cukup. Di dalam Akademi Spiritual Utara ini, ia dibagi menjadi cabang timur dan cabang barat. Kedua cabang sering kali memiliki banyak kompetisi. Namun secara keseluruhan, cabang barat selalu lebih kuat dari cabang timur di masa lalu. Di depan cabang barat, banyak siswa cabang timur akan menghindarinya. Namun, selama 1 tahun ini, situasinya banyak berubah. Alasan dibalik perubahan ini adalah karena kehadiran Mu Chen. 3 bulan lalu, dalam sebuah kompetisi antara 2 siswa kelas bumi dari 2 cabang, nomor 3 dari cabang barat, Sue Dong, telah kalah dari Mu Chen. Ini memungkinkan banyak siswa cabang timur untuk akhirnya melampiaskan perasaan mereka dan juga menyebabkan cabang barat menjadi kurang sombong. Dan sekarang, orang-orang dari cabang barat benar-benar berlari untuk memprovokasi Mu Chen. Suling dan yang lainnya tidak tahan dengan ini. Oh, jadi cabang timur sebenarnya menjadi semakin sombong. Apakah kamu berpikir bahwa hanya dengan Mu Chen, kamu bisa menantang cabang barat? Petik 2. Liu Chen melihat sekelompok orang dari cabang timur, namun dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai gantinya, dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjuk ke platform tinggi di dekatnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berani mengujinya dengan perkelahian? Suling dan yang lainnya memandang. Mereka bisa melihat banyak sosok berdiri di platform tinggi. Sosok-sosok ini semua melihat ke sisi ini dan setelah melihat wajah-wajah yang akrab, ekspresi Suling dan yang lainnya berubah. Ini senior kelas surga cabang barat. Di dalam Akademi Spiritual Utara, tidak hanya terpecah menjadi cabang timur dan barat. Itu juga dibagi menjadi kelas bumi dan surga dan Mu Chen dan mereka hanya di kelas bumi. Orang-orang yang berdiri di platform tinggi adalah semua senior dari kelas surga cabang barat. Kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada mereka. Saat ekspresi Suling dan yang lainnya berubah, para senior kelas surga semua menertawakan mereka dari atas dan mulai berbicara satu sama lain. Jadi itu Mu Chen cabang timur. Dia saat ini seseorang yang terkenal di Akademi Spiritual Utara dan bahkan dalam alam spiritual utara. Aku tidak percaya dia maju ke tahap gerakan spiritual pada usia seperti itu. Meskipun itu hanya fase awal dari tahap gerakan spiritual, tetapi ia memiliki kualifikasi untuk naik ke kelas surga. Itu luar biasa. Petik 2. Itu bagus sekali. Jadi bakat akhirnya muncul dari cabang timur. Ketika dia naik ke kelas surga, mungkin akan ada sedikit tekanan bagi kita, kelas surga cabang barat. Petik 2. Dikatakan bahwa bocah ini dipilih untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual. Namun, dia diusir karena alasan yang tidak diketahui. Ini sangat lucu, ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Petik 2. Mungkinkah itu memilih orang yang salah, jadi itu mengusirnya? Haha, di antara kelompok itu, ada seorang gadis dengan pakaian merah. Dia memiliki sosok ramping dan kulit yang seperti salju. Wajah bentuk ovalnya yang cantik agak menawan. Dia bersandar di pagar dan menatap ruang terbuka dengan matanya yang indah. Kemudian, tatapannya berhenti pada anak laki-laki bernama Mu Chen seolah-olah dia sangat tertarik padanya. Ah, Hong Ling, kamu tampaknya tahu Mu Chen kan? Seorang senior dari kelas surga tersenyum ketika dia bertanya. Dari posisi semua orang, jelas bahwa dia adalah tokoh sentral dari kelompok kecil ini. Ya, ayahnya adalah salah satu lord wilayah di alam spiritual utara. Dapat dianggap bahwa kami memiliki beberapa hubungan satu sama lain. Kami bermain bersama ketika kami masih muda. Gadis bernama Hong Ling berkata dengan santai. Dikatakan bahwa dia sepertinya menyukaimu pada awalnya. Hong Ling berkedip. Dia menatap bocah laki-laki yang duduk dengan kaki lurus di dekatnya. Pada saat ini,
Seberkas sinar matahari menembus cabang-cabang dan dedaunan dan mendarat langsung di wajah bocah itu. Itu membentuk busur cahaya redup dan itu sangat menyenangkan mata. Ini menyebabkan gadis itu menatap kosong sebentar. Dia tampak samar-samar mengingat bocah yang mengejar pantatnya ketika dia masih kecil. Baru saat itu, ia tidak memiliki fitur menarik. Dia juga tidak memperhatikannya. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa anak lelaki ini, yang telah tumbuh terpisah darinya, sebenarnya akan menjadi satu-satunya yang menerima kualifikasi untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual di alam spiritual utara. Saat itu, Mu Chen cukup selebriti, tetapi itu juga mulai memudar ketika dia tiba-tiba diusir dari jalan spiritual. Itu ketika kita masih muda, bagaimana bisa dianggap menyukai aku? Hong Ling tersenyum seolah-olah dia tidak peduli, tetapi matanya menatap Mu Chen sekali lagi. Saat ini, yang terakhir telah mengikutinya dan memasuki Akademi Spiritual Utara. Dia kemudian mulai mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Meskipun dia belum menjadi orang nomor satu di Akademi Spiritual Utara, fakta bahwa orang yang sangat baik ini menyukainya memberinya wajah. Bahkan jika dia tahu jauh di lubuk hati, masalah ini lebih seperti rumor, tetapi seorang gadis masih akan merasa bangga di usia ini. Haha, rasa Hong Ling tidak normal. Meskipun Mu Chen ini cukup baik, tapi dia masih belum membuat Hong Ling jatuh cinta padanya. Mungkinkah kamu tidak melihat bahwa bahkan Lin Xiu gagal? Itu adalah individu yang luar biasa yang berada di peringkat ke-7 di Akademi Spiritual Utara. Dia telah maju ke fase tengah gerakan spiritual. Ada jarak yang cukup antara dia dan Mu Chen. Petik 2. Tampaknya satu-satunya di Akademi Spiritual Utara, yang bisa membuat Hong Ling melihat kedua, adalah kakak Liu Mubai. Petik 2. Saat nama Liu Mubai disebutkan, bahkan ekspresi senior kelas surga berhenti sejenak seolah-olah mereka merasakan sedikit tekanan. Peringkat pertama di Akademi Spiritual Utara, Liu Mubai, ayahnya juga adalah penguasa wilayah terbesar di alam spiritual utara dan ia terkenal karena kekuatan besarnya. Apakah itu penampilan atau kekuatan atau bahkan latar belakangnya, itu adalah nama yang akan dengan mudah menarik sejumlah gadis tergila-gila di Akademi Spiritual Utara. Di mata siswa cabang barat, semua orang tahu bahwa Liu Mubai dan Hong Ling cukup dekat. Meskipun ia belum memetik bunga yang sombong dari cabang barat, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Jika Mu Chen berhasil melewati persidangan dari jalan spiritual, dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki 5 akademi besar, ketenaran itu secara alami akan melampaui Liu Mubai. Sayangnya, entah bagaimana dia diusir dari sana. Akibatnya, tidak peduli siapa, ketika mereka membandingkan mereka berdua, mereka hanya akan menertawakan Mu Chen. Bocah yang keluar dari jalan rohani. Su Ling dan yang lainnya menatap senior cabang barat di peron tinggi. Sikap mereka yang mengesankan juga menjadi sedikit lebih lemah, terutama ketika mereka melihat gadis yang dikenal sebagai Hong Ling. Awalnya mata mereka menjadi bergairah, lalu menyusut. Dia adalah orang yang benar-benar berpengaruh dalam Akademi Spiritual Utara. Ada beberapa pengikut bahkan di cabang timur untuknya. Oi, saudaramu, itu adalah senior Hong Ling cabang barat. Ada desas-desus bahwa kamu menyukainya sejak kecil. Su Ling mencondongkan tubuh ke Mu Chen dan berbisik ketika dia terkekeh. Setelah mendengar ini, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menatap ke arahnya. Dia, memang, memiliki semacam hubungan dengan Hong Ling ketika dia masih muda, tetapi pada usia itu, siapa yang tahu apa itu cinta? Dia hanya ingin mencari teman bermain. Namun, ayahnya dan ayah Hong Ling mulai sering berselisih selama beberapa tahun terakhir. Hubungan antara kedua belah pihak secara bertahap tumbuh terpisah. Tidak diketahui bagaimana rumor semacam ini muncul. Mu Chen hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Liu Che, yang memiliki ekspresi provokatif di wajahnya. Cahaya samar energi spiritual mulai keluar dari tubuhnya dan dia perlahan-lahan menggenggam telapak tangannya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka cepatlah dan ucapkan. Petik 2. Mu Chen memandang beberapa individu yang berdiri di platform tinggi di dekatnya. Tatapannya berhenti sejenak pada sosok ramping itu, lalu dia menarik pandangannya, meskipun mereka ada di sini, tetapi jika aku ingin memukulmu, kamu masih akan menderita sakit pada dagingmu bahkan jika mereka menghentikanku. Petik 2. Terhadap bajingan sombong dari cabang barat, dia tidak menyukai mereka juga. Kamu, setelah Liu Che mendengar kata-kata Mu Chen,
matanya tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Namun, tepat setelah dia berteriak dengan marah, dia memperhatikan bahwa mulut Mu Chen sedikit menurun. Wajah yang awalnya lembut dan cemerlang tiba-tiba memiliki perasaan dingin keluar dari itu. Perasaan dingin ini seperti pisau liar dan seperti es. Perasaan ini seperti kebangkitan badai dan secara tidak sengaja mengungkapkan ketajaman yang luar biasa. Perasaan ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh pemuda yang tidak bersalah pada usia ini. Liu Ce menelan tangisan di dalam mulutnya. Dia menatap kaget pada Mu Chen dan warna wajahnya berubah. Dia pasti sedikit takut dengan kekuatan yang terakhir. Ketika Mu Chen mengalahkan Sue Dong dari kelas bumi cabang barat, dia ada di sana di tempat kejadian. Oh, dia benar-benar kurang ajar. Petik 2. Para senior dari kelas surga cabang barat, yang berdiri di platform tinggi, mendengar kata-kata ini juga. Mereka segera mulai mengerutkan kening dan merasa bahwa mereka kehilangan muka, terutama karena Hong Ling hadir. Hong Ling juga tampak sedikit terkejut pada Mu Chen. Dia tidak membayangkan bahwa bocah lelaki yang tampaknya lembut itu juga akan memiliki sisi maskulin baginya. Dia tampak sangat berbeda dari bocah itu pada waktu itu. Beberapa dari kelas seniman cabang-cabang barat tidak bisa menahannya, melompat turun dari platform tinggi dan berjalan perlahan. Melihat mereka datang, Su Ling dan yang lainnya semua mundur selangkah dan benar-benar waspada. Melihat ini, Hong Ling tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, dia adalah orang dari cabang barat dan dia juga ingin melihat apakah bocah itu, yang tampak biasa baginya sebelumnya, akan benar-benar menyilaukan setelah meninggalkan masa kecilnya. Saudara Tong. Setelah Liu Ce memperhatikan bahwa orang-orang ini sedang berjalan, dia merasa senang. Kemudian, matanya memamerkan perasaan bangga lagi saat dia melihat Mu Chen dan yang lainnya. Melihat ini, Mu Chen sedikit mengernyit. Namun, tidak ada banyak ketakutan dalam ekspresinya. Meskipun mereka kelas seni surgawi, kekuatan mereka hanya pada tahap awal tahap gerakan spiritual. Jika mereka benar-benar bertarung, maka mereka juga tidak akan diuntungkan. Senior terkemuka yang disebut Saudara Tong mengangguk. Matanya menatap Mu Chen. Tetapi tepat ketika dia ingin berbicara, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari dekat. Tong Guan, kamu, orang-orang kelas surga cabang barat, sebenarnya datang ke cabang timur untuk menggertak siswa kelas bumi kita. Kamu benar-benar tidak menempatkan Akademi Timur dalam pandanganmu, ya. Petik 2. Teriakan tiba-tiba membuat semua orang membeku. Setelah menoleh, mereka bisa melihat banyak sosok dengan cepat datang dari dekatnya. Di bagian paling depan adalah seorang gadis tinggi. Pakaian hitamnya seperti tinta dan menguraikan kurva anggun. Wajahnya sangat cantik dan rambut hitam kebiruan panjangnya diikat menjadi kuncir kuda. Kakinya yang panjang ramping dan kecantikannya sama sekali tidak kalah dengan Hong Ling. Pada saat ini, gadis itu memiliki ekspresi dingin ketika dia menatap Tong Guan dan yang lainnya. Orang-orang di belakangnya juga memiliki ekspresi yang tidak ramah. Ini Qianer senior. Ketika Su Ling melihat gadis itu dalam pakaian hitam, dia langsung menjadi bersemangat. Sedikit wajahnya yang lugu dan muda berubah sedikit merah. Orang ini dikenal sebagai salah satu dari dua bunga Akademi Spiritual Utara bersama dengan Hong Ling. Pelamar mereka banyak, dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengannya di sini. Oh, jadi itu Qianer. Petik 2. Ketika Tong Guan melihat gadis itu dalam pakaian hitam, dia juga terkejut. Ekspresinya tidak tampak alami. Tidak hanya Tang Qianer memiliki banyak pelamar dalam Akademi Spiritual Utara, kekuatannya juga telah mencapai fase tengah gerakan spiritual. Dalam kelas surga dari Akademi Spiritual Utara, dia dianggap sangat baik. Gadis bernama Tang Qianer datang ke sisi Mu Chen. Mata sipitnya memandang Tong Guan, lalu dia memandang Hong Ling, yang berada di platform atas. Kedua gadis itu menatap satu sama lain dengan keras dan percikan tampak terbang dari mata mereka. Mengapa kamu datang ke sini? Tang Qianer menarik pandangannya dan dengan dingin bertanya. Lihat titik ini. Meskipun kami adalah orang-orang dari cabang barat masih menjadi bagian dari Akademi Spiritual Utara. Jadi, seharusnya tidak ilegal bagi kita untuk datang ke sini, kan? Tong Guan mengangkat bahu dan tersenyum. Tang Qianer mengeluarkan suara haf dingin, lalu dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menepuk pundak Mu Chen. Dia menurunkan dagunya yang runcing dan berkata, Mu Chen adalah salah satu orang dari cabang timur. Jika kamu berani menyebabkan masalah baginya, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Petik 2. Saat dia berbicara,
Kuncir hitamnya memantul dengan gagah berani dan dia tampak seperti kakak. Sepertinya keberuntunganmu dengan para wanita cukup bagus. Tong Guan tersenyum pada Mu Chen. Senyum itu sedikit mengejek dan sedikit cemburu. Dia juga memiliki beberapa pemikiran terhadap Tang Qianer, hanya saja dia tidak pernah mendapatkan niat baik darinya. Beruntung dengan para wanita juga merupakan kekuatan. Mu Chen tersenyum seolah-olah dia tidak mendengar ejekan dalam kata-katanya. Dibandingkan dengan orang-orang dari jalan spiritual, Tong Guan benar-benar terlalu berpengalaman. Dari platform tinggi, Hong Ling memandang Mu Chen. Dia agak kecewa dan mengalihkan pandangannya. Apakah dia masih sangat malas dan pengecut seperti sebelumnya? Lupakan saja, kami tidak datang ke sini untuk membuat masalah padamu hari ini. Kami hanya ingin memberitahu kamu satu hal. Petik 2. Melihat bahwa dia tidak akan bisa menghasut kemarahan Mu Chen, Tong Guan juga merasa bosan. Dia melambaikan tangannya ke arah Liu Chen dan yang terakhir, tersenyum dingin dan berkata, Mu Chen, aku mewakili kakak Liu yang untuk menyampaikan pesan kepada kamu. 10 hari kemudian, selama kompetisi antara dua cabang, dia akan memilih kamu sebagai lawannya. Petik 2. Liu Yang. Mendengar nama ini, warna pada Suling dan yang lainnya berubah. Liu Yang adalah orang nomor 1 sejati di kelas bumi cabang barat. Dikatakan bahwa dia baru-baru ini maju ke tahap gerakan spiritual. Ah, benar juga, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain juga. 3 hari yang lalu, ketika Big Brother Liu Yang diuji, mereka menemukan bahwa ia memiliki pulse spiritual. Meskipun itu hanya tingkat manusia, Liu Chen glotit sambil menatap Mu Chen dan tersenyum. Pulsa spiritual tingkat manusia. Ketika kata-kata ini diucapkan, tidak hanya Suling dan kulit wajah orang lain berubah, bahkan Tang Qianer sedikit tergerak. Dalam seluruh Akademi Spiritual Utara, tidak akan ada lebih dari segelintir siswa yang memiliki pulsa spiritual. Siapa yang akan membayangkan bahwa Liu yang sebenarnya juga memilikinya? Pulsa spiritual tingkat manusia, Tong Guan memukul bibirnya dan menatap Mu Chen. Liu yang juga memiliki kekuatan fase awal gerakan spiritual, tetapi jika kamu memasukkan pulse spiritual level manusia, akan sulit bagi fase tengah gerakan spiritual untuk mengalahkannya. Tampaknya Mu Chen kurang beruntung. Kakak Liu yang mengatakan bahwa tidak apa-apa jika kamu tidak berani menerimanya. Tapi jangan muncul pada hari itu, maka dia tidak akan mempermalukanmu. Liu Chen memiliki senyum aneh. Jika Mu Chen tidak muncul pada hari itu, maka reputasinya di cabang timur akan hancur. Seketika, kamu terlalu banyak menggertaknya. Tang Qianer mengerutkan kening saat dia berteriak. Qianer senior, kamu seharusnya tidak menyalahkan kami. Seseorang harus selalu menjaga profil rendah. Dia seharusnya tidak percaya bahwa dia bisa bangga karena dia memperoleh kualifikasi ke jalan spiritual, karena keberuntungan. Kata Liu Chen dan melengkungkan bibirnya. Kamu, Tang Qianer marah. Tetapi tepat sebelum dia melangkah maju, sebuah tangan mencengkeram bahunya. Dia menoleh dan melihat bahwa senyum cemerlang muncul di wajah Mu Chen. Ya, pergi katakan pada Liu yang bahwa aku akan menunggunya. Petik 2. Sungguh berani. Maka kami akan menunggu untuk melihat kinerja luar biasa kamu. Petik 2. Liu Chen memberi acungan jempol kepada Mu Chen dan tersenyum. Dia kemudian tertawa ketika dia berbalik. Dengan ekspresinya, jelas bahwa dia tidak bisa menunggu sampai kompetisi 10 hari kemudian. Setelah Liu Chen, Tong Guan dan yang lainnya pergi, Hong Ling, yang berada di platform tinggi, menatapnya sejenak sebelum berbalik dan pergi juga. Saudaramu, apakah kamu benar-benar akan menerima tantangan Liu Yang? Tidak akan mudah untuk berurusan dengannya sekarang karena dia memiliki pulse spiritual. Suling dan yang lainnya menatap Tong Guan yang pergi dan bertanya dengan prihatin. Aku akan melakukan yang terbaik. Mu Chen berkata dengan santai. Oh, kamu sangat bodoh. Mereka jelas memprovokasi kamu. Sekarang, kamu harus menerima tantangan. Tang Qianer berkata dengan suara jengkel. Tenang, Sister Qianer, aku tahu apa yang aku lakukan. Mu Chen tersenyum. Tang Qianer mengerutkan kening bingung. Matanya menatap wajah polosnya. Dia tampaknya memiliki senyum cerah dan lembut, tetapi dia tidak tahu mengapa dia merasakan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Huff, ngomong-ngomong, aku tidak akan menjadi orang yang dipermalukan ketika itu terjadi. Tang Qianer menghela nafas dan berkata dengan ketidakpuasan. Saudari Qianer tampaknya sangat khawatir tentang aku. Mu Chen menatap wajah yang kesal, namun cantik dan tidak bisa menahan tawa ketika dia mengatakan itu.
Aku tidak peduli jika kamu mati. Wajah Tang Qianer memerah karena abit. Dia segera mengarahkan matanya ke Mu Chen dan berkata, aku hanya khawatir bahwa kamu dipukuli setengah mati dan akan mempermalukan wajah cabang timur. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Ayah Tang Qianer juga merupakan salah satu lord wilayah dalam alam spiritual utara dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahnya. Kedua keluarga selalu saling menghubungi, jadi hubungannya dengan Tang Qianer juga sangat baik. Itu benar, ada satu berita yang aku dengar baru-baru ini. Tang Qianer melambai pada suling untuk memindahkan mereka dari jalan dan kemudian matanya menatap Mu Chen, aku mendengarnya dari kepala sekolah. Tampaknya, jalan spiritual, akhirnya berakhir. Petik 2. Tubuh Mu Chen bergetar dan dia mendongak. Dia menghela nafas, jadi akhirnya berakhir. Dikatakan bahwa ada banyak orang gila yang muncul di jalan spiritual kali ini. Di antara mereka, ada satu yang sangat menakutkan. Dia sepertinya memiliki pulsa spiritual tingkat surga yang jarang terlihat bahkan dalam 10.000 tahun. 5 akademi besar berjuang sangat keras untuknya sehingga mereka berdarah. Petik 2. Denyut spiritual dibagi menjadi 3 jenis, surga, bumi, dan manusia. Ini akan membawa banyak manfaat bagi pelatihan mereka. Secara umum, seseorang yang memiliki pulsa spiritual akan memiliki kecepatan latihan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang normal. Mereka juga akan mengalami banyak jalan pintas. Dan selama bertahun-tahun, tidak pernah ada pulsa spiritual tingkat bumi yang muncul dalam Akademi Spiritual Utara, belum lagi pulsa spiritual tingkat surga. Dari ini, kamu dapat melihat betapa langka puls spiritual. Tang Qianer menjulurkan lidah merahnya dan sangat lucu dan cantik, denyut nadi spiritual tingkat surga. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual semua orang gila. Itu benar, kamu juga berpartisipasi dalam jalan spiritual, apakah kamu tahu siapa orang itu? Petik 2. Dia seharusnya, Jisuan, kan? Mu Chen berkata dengan suara lemah. Itu adalah nama yang terukir dalam ingatannya. Kamu kenal dia, Tang Qianer berkata dengan terkejut. Ya, aku kenal dia, dia memang orang yang luar biasa. Mu Chen tersenyum, menurunkan matanya dan berkata, aku hampir membunuhnya. Mata indah Tang Qianer melebar. Dia menatap wajah polos di depannya yang tiba-tiba menjadi dingin. Dia tergagap ketika dia bertanya, apakah itu benar? Itu bohong? Kamu benar-benar percaya? Aku adalah orang yang ditendang di tengah, bagaimana aku bisa membandingkan dengan individu hebat yang 5 akademi besar perebutkan untuk dapatkan? Ekspresi dingin Mu Chen menghilang seketika. Dia menatap Tang Qianer dengan ekspresi terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Tang Qianer menggigit giginya karena kesal. Dia sepertinya ingin menggigitnya 2 kali, tapi dia masih menahannya. Dia berkata sambil mendesah, kamu hanya maju ke tahap gerakan spiritual, kamu belum belajar seni spiritual, kan? Aku mendengar bahwa Liu yang sudah berlatih. Petik 2. Seni spiritual, ya, aku akan belajar beberapa ketika aku kembali saat ini. Ini waktu yang tepat, ayah aku mengatakan kepada aku untuk menemukannya setelah aku maju ke tahap gerakan spiritual. Mu Chen tersenyum saat berbicara. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Tang Qianer mengangguk. Ayah Mu Chen masih menjadi salah satu lord wilayah dalam alam spiritual utara. Dia harus bisa mempersiapkan seni spiritual yang layak untuk Mu Chen. Karena itu, dia tidak banyak bicara dan melambaikan tangannya. Kuncir kudanya terayun ketika dia memutar tubuhnya agar pergi. Betul. Petik 2. Tang Qianer berjalan dengan anggun sebentar lalu menoleh ke belakang untuk menatap Mu Chen. Dia berpikir sebentar dan berkata, jika kamu tidak berpikir bahwa kamu memiliki peluang untuk menang, bagaimana kalau aku mengalahkan pria itu Liu yang untukmu? Meskipun kakaknya Liu Mubai akan sedikit merepotkan. Tidak bisakah kamu percaya padaku sedikit lebih? Mu Chen berkata tanpa daya. Bagaimana dia bisa memikirkan metode seperti itu? Kamu gagal memahami kebaikan seseorang. Petik 2. Tang Qianer berkata dengan marah. Jika orang lain di Akademi Spiritual Utara menginginkan bantuannya, dia akan menolak untuk melakukannya. Namun mengapa pria ini menjadi satu-satunya yang memiliki ekspresi menjijikkan? Setelah memikirkan sampai titik ini, dia menyerbu dengan marah. Mu Chen menyaksikan sosok bergerak Tang Qianer menghilang. Dia juga tersenyum dan segera bergumam, karena jalan spiritual telah berakhir, dia seharusnya memasuki 5 akademi besar juga, kan?
Aku ingin tahu yang mana yang telah dia masuki. Petik 2. Memikirkan kembali ketika dia harus pergi, di antara hutan yang rimbun, seorang gadis dengan rambut perak panjang menggunakan sepasang mata hijau dan mengawasinya dengan tenang. Aku akan menunggumu di 5 akademi besar, jika kamu tidak datang. Dalam tangan ramping gadis itu, dia memegang pedang. Dia mengangkatnya sampai berada di depan dadanya dan dengan lembut menusuknya di lokasi hatinya. Aku akan membunuhnya, tapi... Gadis itu menatapnya dengan mata sejernih kaca. Aku tidak suka orang-orang yang dengan mudah mengakui kegagalan mereka, tetapi kali ini, itu tidak bisa dianggap sebagai kerugianmu, setidaknya aku menyukainya. Petik 2. Angin lembut bertiup dan mengangkat rambut perak gadis itu yang bangga dan cerah. Di wajahnya yang putih dan dingin, sedikit warna merah muncul. Meskipun pingsan, tetap saja sangat indah. Jadi, kamu harus datang. Wilayahmu, alam spiritual utara dibagi menjadi 9 wilayah. Masing-masing dikuasai oleh seorang penguasa dan di antara 9 wilayah ini, mereka bersekutu atau menentang satu sama lain. Itulah juga bagaimana alam spiritual utara selalu mempertahankan situasi 9 wilayah. Selain dari 9 wilayah, masih ada kekuatan yang kuat yang harus diperhitungkan di alam spiritual utara. Itu adalah Akademi Spiritual Utara. Namun, dibandingkan dengan 9 wilayah yang menyebabkan banyak perselisihan, alam spiritual utara selalu dipertahankan netral. Mereka tidak memiliki ambisi untuk bersaing memperebutkan tanah. Mereka hanya akan menempel di daerah mereka dan menarik siswa. Karena inilah Akademi Spiritual Utara memiliki status yang begitu tinggi di dalam alam spiritual utara. Dan Akademi Spiritual Utara juga memiliki tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk memasuki 5 akademi besar. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua bangsawan. Karena mereka semua mengerti, meskipun mereka memiliki posisi yang layak dalam alam spiritual utara, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan 5 akademi besar. Dengan demikian, mereka akan mengirim anak-anak mereka, setelah mereka cukup umur, ke Akademi Spiritual Utara untuk melatih untuk mendapatkan tempat-tempat ini. Karena itu, kekuatan yang tidak boleh disinggung orang dalam alam spiritual utara adalah Akademi Spiritual Utara. Wilayahmu, kotamu. Saat Mu Chen berjalan keluar dari transfer spiritual arai, suara ramai memasuki telinganya. Dia melihat kotamu yang makmur dan tersenyum tipis. Kotamu adalah kota utama di wilayahmu dan ayahnya Mu Feng adalah tuan wilayahmu. Tuan kecil, kamu kembali dari Akademi Spiritual Utara. Cepat dan lapor ke Lord Territory. Dekat transfer spiritual arai, ada beberapa penjaga wilayahmu yang melindunginya. Begitu mereka melihat bocah itu berjalan keluar dari arai spiritual, mereka terkejut sesaat, tetapi segera mereka tiba-tiba bersukacita dan datang. Aku sudah menyusahkan kalian semua, tapi tidak apa-apa jika aku kembali sendiri. Mu Chen mengarahkan senyum ke arah penjaga. Dia tumbuh di tempat ini dan akrab dengan banyak orang. Meskipun dia adalah putra tuan wilayah, sikapnya sangat baik. Dengan demikian, dia cukup disambut di dalam wilayahmu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada para penjaga yang penuh gairah dan terbang menuju pusat kota. Tak lama setelah itu, istet besar muncul di matanya. Di depan istet, ada 2 kata besar, Mu Istet. Jelas bahwa istetmu sangat dijaga. Namun, Mu Chen tidak peduli tentang itu semua dan langsung berlari ke dalam. Para penjaga juga tersenyum hangat setelah mereka mengenalinya dan membungkuk padanya. Setelah itu, mereka tidak lagi peduli. Ayah, Mu Chen masuk ke istet dan menyerbu ke ruang tamu. Dia kemudian memperhatikan bahwa ada 2 sosok. Di kursi tuan rumah adalah seorang pria dengan jubah hitam. Dia memiliki tubuh yang tegak dan ekspresi tekad di wajahnya. Satu-satunya hal yang membuatnya tampak agak tua adalah rambut putih yang mengambang di kepalanya, tetapi kamu bisa melihat dengan samar bahwa dia pasti orang yang tampan ketika ia masih muda. Orang itu adalah ayah Mu Chen, Mu Feng. Dia juga adalah penguasa wilayahmu. Di kursi kanan Mu Feng, ada seorang pria paruh baya yang ramping. Di dalam murid pria itu ada sedikit masalah dan dia tampak agak gelap. Bibir mungilnya menunjukkan suasana keras. Tapi suasana keras itu menyebar banyak setelah dia melihat Mu Chen bergegas ke ruang tamu. Di antara kedua alisnya, senyum lembut muncul. Tidak apa-apa jika kamu kembali, mengapa kamu harus berteriak? Mu Feng meletakkan barang-barang di tangannya dan menatap anak laki-laki yang masuk melalui pintu. Dia tidak bisa tidak memarahinya dengan lembut. Namun, ada kehangatan yang keluar dari kedalaman matanya.
Tuan wilayah, jarang Mu kecil kembali. Secara alami kita akan merasa bahagia. Pria parubaya kurus tersenyum saat berbicara. Sepertinya hanya Paman Zhou yang mengerti. Mu Chen duduk di kursi dan menyeringai pada pria kurus itu. Melalui cara mereka berbicara, kamu dapat mengatakan bahwa mereka cukup dekat. Paman Zhou bernama Zhou Ye, dia juga teman seumur hidup ayahnya. Saat itu, ia mengikuti ayahnya dan membunuh dalam alam spiritual utara dan akhirnya membantu dan mendukungnya untuk menjadi penguasa wilayahmu. Dia juga menyaksikan Mu Chen tumbuh dan karenanya, dia selalu memperlakukan Mu Chen sebagai anaknya sendiri. Perasaan yang mereka bagi di antara mereka secara alami luar biasa. Hah, kamu maju ke tahap gerakan spiritual. Mu Feng tersenyum dan berkata dengan terkejut ketika dia melihat Mu Chen. Mendengar ini, Zhou Ye juga menatap Mu Chen dengan heran. Seperti yang diharapkan, dia bisa mendeteksi aura spiritual yang dipancarkan dalam tubuh Mu Chen. Aku maju ke dalamnya beberapa waktu lalu. Mu Chen mengangguk. Berbicara tentang hal ini agak membosankan, tidak ada banyak hal menarik tentang hal itu. Sepertinya kamu kembali untuk seni spiritual saat itu. Mu Feng tersenyum. Hanya setelah kamu maju ke tahap gerakan spiritual kamu akan dapat belajar seni spiritual. Dan dengan mempelajari seni spiritual, kamu kemudian akan dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari energi spiritual. Aku harus bertarung melawan seseorang 10 hari kemudian. Mungkin sedikit menyusahkan jika aku tidak belajar seni spiritual. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan menjelaskan masalah tentang tantangan Liu yang ketika Mu Feng dan Zhou Ye melemparkan tatapan curiga ke arahnya. Tidak ada orang-orang dari keluarga Liu yang baik. Petik 2. Setelah Zhou Ye mendengar tentang hal itu, matanya menjadi sedikit ganas dan dia berkata, keluarga Liu telah menjadi semakin arogan tahun ini. Meskipun wilayah Liu dapat dianggap sebagai nomor 1 di alam spiritual utara, apakah mereka berpikir bahwa wilayahmu lemah? Petik 2. Mu Feng tersenyum tanpa peduli dan berkata, aku tidak bisa membayangkan bahwa Liu yang benar-benar akan memiliki pulsa spiritual. Keluarga Liu benar-benar diberkati. Petik 2. Itu hanya pulsa spiritual tingkat manusia. Petik 2. Zhou Ye berkata, namun, dia sedikit mengernyit saat mengatakan ini. Dia memandang Mu Chen dan berkata, kekuatan Liu yang juga pada tahap awal gerakan spiritual. Dengan bantuan puls spiritual, tidak akan mudah bagi seseorang di fase tengah tahap gerakan spiritual untuk menghadapinya. Mu kecil, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Petik 2. Mu Chen tersenyum. Dia sudah menyerang seseorang dengan puls spiritual tingkat surga. Mengapa dia peduli dengan pulsa spiritual tingkat manusia belaka? Dibandingkan dengan individu gila di jalan spiritual, Liu yang tampaknya terlalu berpengalaman. Mu Feng menatap wajah polos Mu Chen. Dia bisa merasakan bahwa putranya berubah setelah dia kembali dari jalan spiritual. Meskipun pria kecil ini akan tampak lembut dan sederhana, Mu Feng masih bisa mendeteksi aura dingin dan tajam yang tersembunyi di bawah wajah lembut dan polos itu karena pengalamannya membunuh orang. Aura tajam itu seperti naga yang tidak aktif. Tidak apa-apa ketika tidak meraung, tetapi begitu meledak, pasti akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Perubahan itu membuat Mu Feng sedikit terkejut dan juga sedikit senang. Dia sangat mengkhawatirkan putra satu-satunya. Adapun mengapa Mu Chen akan ditendang setengah jalan melalui jalan spiritual, dia bingung, tetapi dia tidak meminta lebih banyak. Dia percaya bahwa putranya tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakannya. Ayo pergi, aku akan membawa kamu ke sini untuk memilih beberapa seni spiritual. Mu Feng berdiri dan melambaikan tangannya ke Mu Chen. Lalu, dia berjalan menuju halaman belakang. Setelah Mu Chen menyapa Zhou Ye, dia dengan cepat mengikuti. Dia mengikuti Mu Feng dan melewati halaman belakang. Pada akhirnya, mereka berhenti di dekat pintu batu yang dijaga ketat. Aura spiritual yang kuat menyebar dari telapak tangan Mu Feng, berubah menjadi sinar cahaya dan memenuhi pintu batu. Di belakang Mu Feng, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi menjilat mulutnya. Ayah memang individu yang kuat di tahap roh. Fluktuasi sebenarnya sekuat ini. Dalam pelatihan, kamu akan mulai pertama di tahap sensing, kamu akan merasakan aura spiritual di dunia. Setelah itu adalah tahap gerakan spiritual. Pada level ini, kamu akan dapat menyerap aura spiritual ke dalam tubuh. Tahap setelah gerakan spiritual adalah tahap rotasi spiritual, kamu akan dapat menyingkat aura spiritual dalam tubuh menjadi sebuah siklus.
Tingkat energi spiritual akan jauh melampaui tahap gerakan spiritual. Melewati tahap rotasi spiritual, kamu akan mencapai tahap roh. Ini dapat dianggap sebagai level pemisah. Mu Feng berada di level ini. Setelah kamu melangkah ke tahap roh, kamu bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga dalam alam spiritual utara. Kekuatan-kekuatan di tingkat ini memiliki kekuatan pertempuran jauh melampaui tahap rotasi spiritual. Ini karena kamu akan dapat memperoleh kemampuan unik setelah mencapai tahap roh. Itu adalah kemampuan untuk menelan roh binatang. Yang disebut roh binatang adalah roh dari sejuta binatang di dunia. Setelah kamu menelannya, kamu akan dapat memperoleh beberapa kekuatan dari binatang spiritual. Dengan menggabungkannya dengan energi spiritual kamu sendiri, kekuatan tempur kamu secara alami akan melambung. Di dalam surga dan bumi ini, ada catatan binatang. Ini membagi banyak hewan spiritual di dunia menjadi dua peringkat, surga dan bumi. Dan roh binatang spiritual yang dicerna Mu Feng adalah salah satu yang dia temukan karena kebetulan yang beruntung. Ini dikenal sebagai Dragon Firebird. Dalam peringkat bumi dari catatan binatang, itu berada di peringkat 85. Selama tahun-tahun ketika Mu Feng bepergian ke seluruh alam spiritual utara dan menjadi tuan wilayahmu, roh burung Dragon Fire telah berkontribusi banyak. Berderit. Petik 2. Sementara Mu Chen terganggu, pintu batu yang berat perlahan-lahan terbuka dan suara berat, berderit terdengar. Setelah pintu batu terbuka, bau debu menyerbu ke wajah mereka. Mu Feng mengipasi menggunakan tangannya dan berjalan. Mu Chen juga cepat-cepat mengikuti. Sebuah kamar muncul setelah melewati pintu batu. Di dalam ruangan, ada banyak cahaya api redup dan barisan rak batu mulai muncul di depan mata seseorang. Di rak batu, banyak gulungan naskah mulai berkedip samar. Mata Mu Chen bersinar saat dia melihat berbagai skrip di dalam ruangan. Itu jelas bahwa mereka semua seni spiritual. Mu Feng bertepuk tangan. Dia memandangi kamar itu dan menatap bagian terdalam untuk sesaat. Kemudian, dia segera berkata dengan senyum tipis, semua persediaan seni spiritual yang dimiliki ayahmu ada di sini. Kamu dapat memilih salah satu dari mereka. Aku ingin melihat mana yang akan kamu pilih. Petik 2.